Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani dari kelas Perilaku Keorganisasian C. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi konsep dari motivasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perilaku organisasi. Nah, yang pertama di sini adalah memotivasi dengan mengubah sifat dari lingkungan kerja. Di sini ada yang pertama itu ada rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaannya itu cara elemen-elemen dalam suatu pekerjaan diatur. Yang kedua ada model karakteristik pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan yaitu model yang menunjukkan bahwa pekerjaan apapun bisa dideskripsikan dalam 5 dimensi pekerjaan inti. Yang pertama ada keanekaragaman keterampilan. Yang kedua ada identitas tugas, yang ketiga ada arti tugas, yang keempat ada otonomi, dan yang kelima itu ada umpan balik. Nah, yang pertama keanekaragaman keterampilan itu yaitu tingkat sampai mana pekerjaan membutuhkan beragam aktivitas yang berbeda. Yang kedua ada identitas tugas. Identitas tugas yaitu tingkat sampai mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian seluruh pekerjaan yang biasa diidentifikasikan. Yang ketiga ada arti tugas. Arti tugas yaitu tingkat sampai mana suatu pekerjaan mempunyai pengaruh yang substansial terhadap kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang kelima ada otonomi. Di sini artinya tingkat sampai mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan dan keleluasan substansial untuk seorang individu dalam merencanakan pekerjaan dan menentukan prosedur-prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada umpan balik. Nah, umpan balik di sini adalah tingkat sampai mana pelaksanaan aktivitas-aktivitas kerja yang diwajibkan oleh suatu pekerjaan membuat seorang individu mendapatkan informasi yang jelas dan langsung mengenai keaktifan kinerjanya. Yang selanjutnya adalah nilai potensi yang memotivasi. Nilai potensi yang memotivasi itu adalah indeks prediktif yang memotivasi dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya, bagaimana pekerjaan bisa dirancang ulang. Nah, yang pertama tadi itu adalah mengubah lingkungan kerja. Nah, yang kedua itu ada bagaimana pekerjaan bisa dirancang ulang. Di sini ada yang pertama rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan itu adalah pergantian periodik seperti shift, kayak shift gitu. Terus ada perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan di sini itu peningkatan jumlah dan variasi tugas dari seorang individu melalui pekerjaan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah pengayaan pekerjaan, yaitu perluasan vertikal dari pekerjaan yang meningkatkan pengendalian pekerja terhadap rencana pelaksanaan dan evaluasi kerja. Lalu selanjutnya itu ada susunan pekerjaan alternatif. Susunan pekerjaan alternatif di sini itu ada beberapa. Yang pertama itu ada jam kerja yang fleksibel. Yang kedua ada pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan di sini yaitu susunan yang memungkinkan dua individu atau lebih untuk membagi suatu pekerjaan di jam per minggu tradisional. Yang seterusnya itu adalah telekomuting, yaitu merujuk pada karyawan yang melakukan pekerjaan mereka di rumah setidaknya 2 hari dalam 1 minggu terhubung dengan kantor melalui komputer. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah jangan melupakan kemampuan dan peluang. Yang pertama itu
Peluang untuk bekerja, tingkat kinerja yang tinggi sebagian merupakan sebuah fungsi dari ketiadaan rintangan-rintangan yang menghalangi karyawan. Peluang bekerja artinya mengetahui peluang untuk bisnis, peluang kerjanya seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah keterlibatan karyawan. Artinya sebuah proses partisipasi yang menggunakan masukan karyawan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen karyawan untuk keberhasilan organisasi. Nah, dalam setiap organisasi itu pasti memerlukan keterlibatan karyawan untuk menggapai tujuan organisasi, seperti itu, untuk menggapai keberhasilan organisasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif itu proses di mana para bawahan berbagi suatu tingkat kekuatan pembuatan keputusan yang signifikan dengan atasan langsung mereka, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada partisipasi representatif, yaitu para pekerja berpartisipasi dalam pembuatan keputusan organisasional melalui sebuah kelompok kecil yang terdiri atas karyawan-karyawan representatif. Selanjutnya adalah lingkaran kualitas. Lingkaran kualitas di sini yaitu kelompok yang terdiri dari karyawan-karyawan yang bertemu secara teratur untuk mendiskusikan berbagai masalah kualitas kerja, menyelidiki penyebabnya, merekomendasikan solusi, dan mengambil tindakan perbaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan masih kurang dari sempurna materinya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.